Kalau nggak salah saya baca dari chat Bapak, Bapak juga pernah mendatangi beberapa dukun di daerah Bapak. Katanya istri Bapak nggak bisa diputar giling gitu Pak ya? Iya benar. Oh, Itu dari pondok pesantren. Ya percaya atau nggak percaya, saya masih masih penasaran juga cari dukun lagi. itu sudah Nah, berapa kiai Pak? Sudah berapa orang pintar yang Bapak datangin? Itu berapa hari Pak setelah digantung foto ada reaksi Pak? Maaf Pak, sebelumnya saya tanya, yang membuat Bapak yakin menghubungi saya apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah pengalaman seorang suami memanggil istrinya yang kabur. Dalam hal ini saya sampaikan nama asli dan videonya pun beliau mengizinkan untuk tidak diburamkan dikarenakan beliau orangnya katanya terbuka, katanya seperti itu. Beliau bernama seorang suami bernama Bapak Anang ya, Bapak Anang dari Bapak Anang Jawa Tengah, saya lupa. Akan tetapi insya Allah pengalaman beliau akan saya sharekan pada kesempatan ini. Pada video kali ini beliau bercerita kepada saya bahwasanya sebelum mengenal channel Majmu'atul Hikam, beliau telah berusaha berikhtiar meminta bantuan kepada para kiai di daerah sekitar, katanya seperti itu, dan juga bahkan kepada para dukun yang ada di sekitar situ. Beliau memberikan kabar kepada saya bahwasanya kata dukun-dukun di daerah situ, kemudian dari keterangan dari para kiai di daerah situ pun katanya istri saya tidak bisa dipulangkan. Kalaupun bisa itu dalam waktu yang sangat lama dikarenakan katanya ini istrinya terkena guna-guna yang luar biasa. Akan tetapi saya jawab kepada Bapak anak tersebut, memang betul Pak, tidak ada yang bisa memulangkan istri Bapak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengandalkan diri kita, mengandalkan dukun, mengandalkan kiai, itu pun sama, tidak akan bisa pulang. Akan tetapi ketika kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala untuk memulangkan istri kita, memulangkan suami kita yang kabur, maka insya Allah saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan ijabahnya. Jadi betul apa yang dikatakan para dukun-dukun di sana, katanya tidak bisa dipulangkan. Memang betul, siapa yang bisa memulangkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Para dukun, para kiai pun sama sekali tidak akan bisa memulangkan istri Pak Anang tersebut kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Bapak Anang dipertemukan dengan sebuah channel, yaitu channel Majmu'atul Hikam, dan beliau melihat beberapa testimoni yang mungkin membuat Bapak Anang ini yakin untuk menghubungi saya, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Bapak Anang bisa menghubungi saya dan langsung berkonsultasi dengan saya, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula saya berdoa, saya memberikan bantuan, sedikit bantuan doa kepada beliau, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam jangka sekitar 12 hari, 10 sampai 12 hari istrinya bisa dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa lama-lama. Yang konon katanya, kata dukun-dukun di situ, istrinya tidak bisa diputar giling. Waduh, subhanallah ya. Ini adalah pengalaman Bapak Anang yang mungkin Anda alami juga. Mudah-mudahan saya doakan bagi Anda yang mungkin istrinya kabur, suaminya kabur, segera Allah Subhanahu wa taala pulangkan. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana kisah Bapak Anang yang alhamdulillah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun dalam kondisi istrinya ketika pulang itu sama sekali tidak mengenal anaknya, tidak mengenal orang tuanya, tidak mengenal suaminya, subhanallah, dikarenakan beliau perginya itu terkena guna-guna atau terkena ilmu hitam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ilmu hitam tersebut ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa sirnakan, dan akhirnya istri Bapak Anang
pulang dengan selamat, alhamdulillah. Walaupun harus ada penanganan lebih lanjut dikarenakan saat pulang istrinya belum betul-betul sadar, masih tidak mengenal anaknya, belum mengenal keluarganya dan lain sebagainya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala saat ini istrinya Bapak Anang sudah ada bersama Bapak Anang dan keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana kisah Bapak Anang memanggil istrinya yang kabur dengan terkena guna-guna sampai pulang, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sekarang waktunya sudah luang Pak ya? Begini kan, Bapak ini salah satu subscriber saya yang sudah mencoba minta bantuan kepada saya untuk memanggilkan istri yang sedang kabur. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Bapak dari mulai istri kabur, kemudian misalkan apa masalahnya, sampai Bapak bisa menemukan channel Majmuatul Hikam dan bisa menghubungi saya. Gimana ceritanya itu Pak? Ceritanya itu panjang sekali ini. Jadi waktu tanggal bulan Desember itu istri saya pulang ke Majenang, ke Brebes. Ya. Kemudian? Itu bulan Desember. Nah, pertengahan Desember dia pulang lagi ke Palembang. Itu sudah punya karakter yang berbeda dia tuh. Sering marah-marah sama saya, sama anak-anak, kayaknya menjaga jarak dia tuh. Tapi saya nggak terlalu mungkin karena emosi atau kesel, nggak tahu. Gitu. Nah, masih di bulan Januari tanggal 29 pagi dia pergi kabur. Waktu itu saya kerja, jadi anak-anak di rumah main HP berdua. Terus sampai saya cari-cari, habis luhur ngasar saya cari, nggak ada semua, nggak ada, teman-temannya nggak ada, semua nggak ada. Nah, ternyata dia kabur itu menguras rekening saya Pak. Astagfirullah. Terus ya, di bawah tabungan yang rencananya saya buat warung depan rumah dibawa semua. Jadi akun itu ditinggal di dompet saya. Iya. Jadi sore harinya anak-anak rewel semua, minta mainan, mama nggak ada, ribut, saya bingung. Ya udah, dompet cuma ada uang 60.000. Iya. Terus langsung saya pergi ke ATM malam itu juga sama anak-anak berdua. Kaget saya Pak, uang saya habis, tinggal 585.000, sekian. Dari berapa itu Pak? Dari berapa jumlahnya? Kalau jumlahnya nomilnya ya sedikit lah, cukup buat ruko itu aja. Iya, subhanallah. Iya. Jadi ya mau nggak mau saya harus usut. Saya cek rekening korannya, saya cek CCTV-nya. Nah, dia yang ngambil benar 100%. Saya nggak menuduh, nggak apa, tapi buktinya ada gitu ya. Bingung saya waktu itu, nyari kiai, nyari dukun kemana-mana, cuma habis duit. Ya, subhanallah. Ya, kalau nggak salah saya baca dari chat Bapak juga pernah mendatangi beberapa dukun di daerah Bapak. Katanya istri Bapak nggak bisa diputar giling gitu Pak ya? Iya benar. Itu dari pondok pesantren sama pondok pesantren itu dia melihatnya begini. Jadi istri saya itu ikut seseorang, tapi dia nggak bisa dilihat, kayak diselimutin gitu. Nggak tahu apa maksudnya apa, saya kurang tahu. Nah, dari orang B3 itu yang pengasuh pondok pesantren juga dia bilang seperti ini, kalau istrimu itu kena gendam atau jenis apalah, kurang tahu saya itu masalahnya. Untuk kemungkinan pulang itu cukup lama karena dia hanya mengincar harta yang dia bawa gitu. Dari motor, uang itu sebenarnya karakter dia sudah punya rencana mereka berdua itu. Istri saya itu hanya istilahnya seperti itu. Iya. Nah,
Ya percaya atau nggak percaya, saya masih penasaran juga, cari dukun lagi. Pembuktiannya yang benar itu nggak bisa nggak bisa tergiling atau apa, kurang tahu istilahnya, sulit untuk pulang kalau uang itu masih ada gitu katanya ya. Nanti kalau uang harta emas semua sudah habis, istri bapak pulang. Begitu. Iya, itu sudah berapa kiai Pak? Sudah berapa orang pintar yang Bapak datangin? Kalau kiai saya 2 orang, 3 orang sama bapak. Iya. Ya, yang 2 orang itu kan ya pengasuh pondok pesantren sama pondok pesantren kampung istilahnya, seperti itu. Misalkan dia punya anak yatim piatu, dia asuh gitu. Ya. Di sekolahan, gitu. Nah, namanya Pak. Ya. Itu rata-rata mereka bilang sulit untuk dipulangkan, begitu Pak ya? Iya, benar sekali. Karena apa? Untuk di Terawang itu kayak hatinya itu pengen pulang, tapi pikirannya pengen tetap tinggal dengan orang itu gitu loh. Oh iya. Waktu Bapak bilang seperti itu, sebetulnya tidak ada yang salah Pak, tidak ada yang salah mereka bilang seperti itu. Kan saya bilang begini, memang Pak, kiai, ustadz, dukun manapun tidak bisa memulangkan istri Bapak. Yang bisa memulangkan Bapak itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak salah waktu itu saya jawab seperti itu Pak ya. Iya, benar sekali. Iya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ternyata Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengabulkan hajat Bapak gitu melalui dengan perantara kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya adalah Allah yang memulangkan istri Bapak. Nah, itu berapa hari Pak setelah digantung foto ada reaksi Pak? Itu saya gantung foto itu mulai tanggal berapa ya, lupa saya itu, mulai tanggal 28 kayaknya. 28 bulan 2 2004. Oh, 28 Februari. Ya, digantung. Ya. Itu itu kan malamnya 3 hari sebelum itu kan saya sharing di cari-cari YouTube, dukun online kayak gitu. Testimoninya kayak meragukan sekali gitu kan. Nah, udah dari bapak ini yang Miftahul siapa ini. Nah, itu saya, wah ini kok agak meyakinkan gitu kan. Akhirnya saya telepon bapak gitu kan. Ya, dikirim suatu apa, disuruh kasih amalan-amalan gini, saya amalkan semua dari bapak itu kan. Maaf Pak, sebelumnya saya tanya, yang membuat Bapak yakin menghubungi saya apa Pak? Testimoninya Pak. Oh, testimoninya ya. Dari semua apa, subscriber langsung pengikut bapak semuanya testimoninya bagus-bagus gitu kan. Enggak ada yang apa istilah unsur-unsur negatifnya nggak ada gitu lah. Alhamdulillah. Kayak kita harus berapa baca mantra apa gitu enggak. Dari yang saya suka itu murni dari kitab suci gitu aja. Ya, alhamdulillah Pak. Ini karena ini adalah ilmunya para ulama Pak. Iya. Itu istri pulang itu Pak, kalau nggak salah ya, dengar kabar dari Bapak, istri pulang itu dalam keadaan kurang begitu, ada yang kurang normal Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, gimana tuh Pak? Jadi tanggal 6 itu, tanggal 6 bulan kemarin, tanggal 6 saya ditelepon dari Majenang, dari Brebes. Bisa nggak bisa hari ini harus pulang gitu. Ada apa mertua saya meninggal apa gimana, kurang tahu kan, kacau pikirannya. Muter-muter cari tiket bis nggak ada, kosong, yang ada cuma 1, sedangkan saya bertiga sama anak kan. Nggak mungkin, saya tunda lagi 3 hari baru dapat tiket. Di tanggal 6, 7, nah tanggal 8-nya saya berangkat. Jam 8 berangkat itu banyak kendala. Yang pertama mobilnya macet di jalan. Kaki saya sakit, nggak bisa jalan. Jadi dipangku sama anak-anak. Iya. Terus pelabuhannya macet karena di Pelabuhan Merak macet karena gelombang tinggi. Pokoknya penuh drama Pak ya. Dari 8, 9, malam 10, malam tanggal 10 jam 1 pagi saya baru sampai ke
Cikandang, Majenok Salem, di Salem. Nah di sana sudah ketahuan istri saya, sebelum masuk rumah saya dikasih tahu sama adiknya, Mas, istrimu pulang. Wah seneng saya, alhamdulillah alamin, kan. Begitu masuk dia tuh lupa sama anak, sama saya tuh lupa. Subhanallah. Iya. Jadi menangis pun tidak, sama orang tuanya juga sama, dia tidak menangis, dipeluk itu kayak orang tuanya tuh meluk ketepok pisang. Cuman dia dingin aja gitu. Gini. Iya. Jadi semua bingung kan? Iya. Saya telepon bapak, WA bapak itu kan dalam kondisi bingung. Nah sebelum saya WA bapak itu saya ke tempat ruqyah. Disarankan sama orang-orang sana kok, ini itu orangnya bisa, orang pinter lah. Saya udah pengalaman gitu. Iya. Tanya sama saudara perempuan, di mana Pak yang ada kiai, yang ustadz atau yang bisa meruqyah? Anda di Brebes, sana lah saya sama keluarga diruqyah sama dia. Jadi ada efek ini, ada apa? Biasa lihat sendiri apa efek dari ruqyah itu, dia kayak matanya akan mau keluar terus menangis gitu. Jadi ya ruqyah itu sukmanya hilang berapa persen gitu deh kesadarannya. Dikembalikan. Nah sama si Pak yang tukang ruqyah itu diambillah sukmanya si dukun itu. Ditanya modusnya apa, gini mau nggak mengembalikan, setelah ada negosiasi baru bisa dikembalikan. Ini dia tuh harusnya dia kena istilah hanya mengambil harta yang dia punya. Jadi emang dia emang digunakan, tapi sama laki-laki itu disuruh untuk mengambil ini, bawa itu gitu, Pak. Iya. Jadi uang sekian juta itu dalam tempo 47 hari habis. Emas habis, motor hilang, motor dijual. Kalau masalah itu saya belum tanya, masalah uang sekian juta habis buat apa, nggak mungkin kalau dalam 47 hari itu habis. Ini kasus Bapak mungkin ini kalau uang segitu banyak habis dalam 47 hari, berarti uang itu cuma diambil sama laki-laki itu gitu. Ya saya ikhlas lillahi ta'ala, masalah uang itu saya ikhlas. Yang penting istri kembali. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan dari harta Bapak itu segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang lebih banyak dan lebih berkah. Ini Pak, mohon maaf kalau boleh saya sambungkan cerita Bapak ini, pengalaman Bapak ini hampir sama, mirip 99% dengan kasusnya Pak Nasir dan Ibu Sainah dari Bangka Belitung. Ketika Bu Sainah itu pulang dalam keadaan tidak sadar, sama-sama Bu Sainah tuh gak kenal rumahnya, gak kenal anaknya, gak kenal suaminya, sama sekali gak kenal, tapi dalam keadaan pulang sendiri, Pak. Subhanallah itu sama-sama gak kenal keluarga, Pak. Kalau istri saya tuh diantar sama orang, dia tuh ceritanya. Oh, iya. Jadi posisinya itu antara Jakarta, belum nyampe Cilegon atau daerah mana dia? Soalnya Perawan daerah situlah, Cilegon. Sebelum sampai ke Jakarta dia tuh. Antara Cilegon, Banten, disitulah dia tuh, di situ beradanya. Kalau nggak salah waktu itu dalam kondisi istri sedang belum pulih, itu Bapak sempat video call dulu sama saya, Pak ya, untuk meminta dibuatkan air, Pak ya. Iya betul sekali. Itu susah itu Pak untuk minum. Susah ya? Oh, kenapa katanya gak mau minum? Aku dicampe-campe gitu katanya. Oh, ya tapi karena apa ya? Karena menurut saya itu istri saya itu sadar, benar. Tapi kan menurut orang yang normal dia nggak sadar. Ya. Dari perilakunya, dari bicaranya, dari sikapnya terhadap orang tua, terhadap anak-anak, terhadap saya, mereka menurut istri saya itu wajar.
Tapi menurut orang yang waras itu kan nggak wajar. Betul, Pak. Iya. Sama orang tuanya tiba-tiba berani bantah, diajak ngomong diem, terus kerjaannya melamun, nggak mau makan, nggak mau mandi, doang. Menurut istri saya benar, tapi menurut kita kan kurang wajar. Iya. Nah, jadi ketika saya tuh minta air sama Pak Ustadz, susah banget untuk diminumnya. Tapi sempat diminum Pak sama istri? Saya akalin, saya belikan aqua. Oh iya. Saya belikan aqua, saya buka, saya minum separuh, saya tuangkan di aqua, itu baru separuh kamahnya. Diminum sama dia. Iya. Gitu. Ada reaksi Pak setelah diminumkan air itu Pak? Ya perubahannya ada Pak, perubahannya. Alhamdulillah. Tapi nggak langsung cep itu enggak. Jadi perubahannya itu pelan-pelan. Iya. Gitu. Iya. Dia mau ngobrol tapi masih kalau sebelum minum air itu dia banyak melamunnya. Tapi setelah beberapa hari dia minum air itu dia bisa diajak ngobrol. Tapi ya ngobrolnya itu kayak gini jawabnya itu terlalu lama, jawab pertanyaannya itu. Makan, mikir dulu. Ya, gitu. Cuma itu toh. Jadi koneksi kurang kayak gitu loh. Begitu. Alhamdulillah, tapi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala istri Bapak sekarang sudah pulang. Tapi sekarang kok istri Pak sekarang udah normal lagi Pak ya? Waktu saya tinggal itu belum 100% normal. Belum. Kan saya pulang tanggal 24 kemarin dari Macinang ke Palembang. Oh, sekarang Bapak berjauhan dengan istri Pak ya? Ya. Rencana Bapak mudik kapan Pak? Mudik ke istri? 4 hari lagi ya. 4 hari lagi saya ke sana jemput. Oh iya. Mudah-mudahan nanti pas Bapak pulang ke istri sudah dalam keadaan normal seperti biasa. Alhamdulillah. Bapak nanti kalau ingin supaya istri lebih normal seperti biasa, kembali pulih seperti biasa, coba bacakan surah Al-Baqarah ayat 102 Pak. Ya. Insyaallah ya. Ya, Al-Baqarah 102 7 kali, kemudian boleh langsung ke istri, boleh juga langsung ke air untuk diminumkan oleh istrinya. Insyaallah nanti kembali normal. Iya. Ini mohon maaf Pak, kisah Bapak ini, percakapan saya dengan Bapak ini saya rekam, kemudian kalau diizinkan akan saya upload ke channel Majmu'atul Hikam Pak, ke channel saya. Ini diizinkan atau tidak Pak? Silakan, diizinkan Pak. Ya. Untuk wajah dan nama harus disamarkan atau bebas? Silakan, terserah. Bebas, saya itu orang terbuka, bebas, jujur. Tidak usah diburamkan Pak ya? Iya. Untuk memperkuat amalan-amalan itu saya itu hanya saya tambahin dari amalan Bapak itu saya punya nazar itu aja. Oh iya. Meskipun sedikit saya perkuat dengan nazar gitu. Iya, subhanallah, alhamdulillah ya. Saya begitu istri pulang saya ngasih ya sampai merinding saya ini Pak. Nah, gimana Pak? Bagi sembako lah sama janda-janda sekitar rumah. Oh, gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Untuk memperkuat keyakinan kita itu loh. Betul Pak, betul. Biar kekeh gitu. Nah, jadi ini wajah Bapak tidak usah diburamkan Pak ya? Tidak usah, nggak masalah. Ya, karena dari sebagian pengalaman yang minta bantuan kepada saya, dari sebagian, kebanyakan mereka ingin diburamkan karena katanya takut ada orang yang kenal, katanya seperti itu katanya. Ya. Jadi saya tuh mulai menggantung foto itu sekitar tanggal 28 kayaknya itu, tanggal 28 Februari. Sampai tanggal iya. Pokoknya antara tanggal 28 Februari, nah antara tanggal 6 sampai tanggal 10 istri saya itu pulang. 6 sampai 10 Maret, Pak. Iya. Oh, berarti sekitar 2 minggu ya, Pak. Tanggal 6 itu kan saya dihubungi sama keluarga di Salem sana, disuruh pulang gitu kan. Oh iya. Tapi kan saya nggak tahu entah istrinya pulang atau pikiran saya cuma mertua saya meninggal gitu aja. Iya, karena tidak diberitahukan dulu ya. Dengan istri itu nggak ada kontak sama sekali, semuanya hilang semua.
telepon nggak bisa, semuanya nggak bisa gitu. Jadi antara tanggal 6 sampai tanggal 10 itu istri saya pulang. Oh ya, berarti sekitar 10 hari setelah digantung Pak ya, 10 sampai 12 hari lah digantung ya. Nah setelah mulai sadar itu kan, setelah saya ruqyah dari orang sana itu kesadarannya emang kurang, tapi sempat ya saya tanya gimana perasaannya selama pergi gitu kan. Pengen pulang tapi bingung, dia itu pengen pulang tapi takut dengan siapa, takut yang bawa gitu. Sekarang yang bawanya udah nggak ada kabarnya Pak? Nggak ada. Ya, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan untuk kedepannya istri Bapak, keluarga Bapak seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makanya kemarin waktu Miftahul Huda itu kan live, saya kan pernah ngomong saya mau menyakiti orang, menzolimi saya gitu kan. Saking mangkalnya saya gitu. Nah gimana ya, mungkin istilah ya saya ikhlas lah, ta'ala lah, nggak usah dibahas masalah apa, sudah hilang, bisa cari lagi lah. Itu yang komentar pada live saya itu Bapak Pak ya? Iya. Oh iya. Saya cuma istilahnya saya ikhlas semua, sudah nggak ada embel-embel dendam, dan semoga kedepannya saya dan istri itu aman, nggak ada kendala. Kalau nggak salah waktu live itu saya jawab, waktu Bapak ingin membalas itu, kalau nggak salah saya jawab serahkan saja kepada Allah ya Pak ya. Ya betul sekali. Iya, karena yang bisa membalas itu, yang membalas secara setimpal hanya Allah. Kalau kita itu tidak akan setimpal Pak, kalau kita membalas. Iya. Tapi mungkin saya nggak mendongkol Pak. Uang yang rencana mau saya bikinkan ruko buat dia, buat kesibukan dia, buat usaha istri saya hilang. Emas yang dibawanya habis, motor yang dibawanya dijual. Tapi itu saya melihatnya Pak, di situ adalah kasih sayang Allah untuk Bapak dan sekeluarga. Saya yakin itu semua, jika itu adalah masih rezeki Bapak, itu pasti Allah ganti dengan yang lebih besar dan lebih berkah Pak. Insya Allah. Amin. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak bisa berbincang-bincang dengan saya dan bercerita tentang pengalaman Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kata-kata saya yang mungkin memang tidak pantas untuk Bapak. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, untuk teman-teman yang ada masalah jangan ragu menghubungi Bapak Ustadz. Iya, amin. Saya sudah menghubungi sendiri, kalau bisa ya diperkuat dengan istilah nazar atau apa. Betul. Bisa keyakinan itu bisa 100% pasrah sama Allah Ta'ala. Itu yang paling penting Pak, pasrah, karena kekuatan pasrah itu lebih besar dari kekuatan doa yang kita panjatkan Pak. Amin. Kebanyakan yang mungkin belum Allah berikan ijabah itu, kebanyakan mereka yang belum pasrah sepenuhnya Pak. Jadi mereka masih mengandalkan doa, masih belum menerima apa yang Allah takdirkan. Akhirnya ijabah sangat lambat untuk mereka terima Pak. Iya. Betul sekali Pak. Betul Pak. Jadi saya sampaikan kepada para pemirsa semua pada video ini, untuk mempercepat ijabah itu, sertakan dengan pasrah yang sebenar-benar pasrah kepada Allah. Karena selama kita belum pasrah dengan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, selama itu pula ijabah akan sulit datang kepada kita. Jadi semakin kita pasrah, semakin cepat ijabah akan datang kepada kita. Iya. Betul sekali itu Pak. Betul Pak, betul. Karena itu juga pengalaman saya Pak. Saat saya meminta kepada Allah tanpa pasrah, terus mengandalkan wirid, mengandalkan doa, tanpa adanya pasrah, itu sulit Pak. Saya alami sendiri. Saya bisa berbicara seperti ini karena saya pengalaman juga meminta kepada Allah, belum dikasih-kasih, tapi setelah pasrah baru dikasih sama Allah. Itu Pak. Iya. Sekali lagi dari dukun. Iya. Dan alhamdulillah, walaupun kali gimana Pak? Dukun tuh hanya apa ya, istilahnya kurang bagus lah buat saya. Saya sudah pengalaman berkali-kali masalah istri, pergi ke sini, pergi sana.
semuanya itu berbeda-beda. Mulai berpendapat lain antara si A, si B berbeda-beda. Berbeda-beda, iya. Saya itu mulai dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren itulah mulai ada keyakinan percaya ya, oh benar sekali, saya menghubungkan benar sekali. Betul Pak. Mereka itu ya para orang pintar yang sudah Bapak tadi sebutkan di belakang di awal tadi, tidak bisa memulangkan istri yang memang tidak bisa kalau kita tidak meminta kepada Allah, karena kita semua itu tidak bisa menggerakkan seseorang makhluk tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang terpenting sebetulnya. Termasuk saya juga dan Bapak dan ikhtiar kita itu tidak ada apa-apanya tanpa ijabah dari Allah. Gitu, Pak. Iya. Jadi hakikatnya adalah kita tetap berserah diri kepada Allah, bersandar diri dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah akan dapat ijabah dari Allah. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama. Mohon izin untuk diupload videonya Pak. Iya, silakan. Ya. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.